artis merangkup ini. Kapan? Masih lama Besok sudah. paling enak. Dengan mengendarai sepeda motor. Biasalah dari Pekanbaru waktu masih kuliah berangkat ke Sumatera Barat untuk pergi mendaki. Dan sebelumnya belum pernah ke Kawan Lintang Terang. Halo guys. datang di channel Lintang Terang. Jangan lupa subscribe. Usah channel lagi kawan. Selamat datang kawan-kawan Lintang Terang. Wih, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan Lintang Terang dan jangan lupa subscribe. Pada segmen kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini bagi saya sangat mengesankan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Liter. Pada segmen kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah perjalanan saya pribadi ya, ketika pertama kali mendaki di Gunung Merapi. Sahabat Liter, Gunung Merapi merupakan sebuah gunung yang terletak di Sumatera Barat. Nah, jadi gunung ini merupakan salah satu gunung yang paling aktif di Pulau Sumatera. Kalau dari ketinggiannya, Gunung Merapi ini sekitar 2.891 mdpl. Jadi kalau dihitung perjalanan waktu, kalau seandainya kita pemula itu pasti kurang lebih 8 jam lah naik dari bawah dari bawah sampai ke atas. Nah, perjalanan ke Merapi ini merupakan perjalanan pertama saya ketika mendaki gunung. Dan saya pikir perjalanan perdana ini cukup sangat menantang dan kemudian bisa menjadi pengalaman yang sangat menurut saya itu ini wah banget lah gitu daripada pendakian-pendakian yang lain. Nah, jadi sahabat Liter, waktu itu kurang lebih di pertengahan tahun 2016 saya bersama 4 orang itu berangkat ke Merapi dengan mengendarai sepeda motor. Biasalah dari Pekanbaru waktu masih kuliah berangkat ke Sumatera Barat untuk pergi mendaki. Dan sebelumnya belum pernah ke Sumbar, tapi cuma main-main di pantai. Nah, kami yang berempat itu saya, kemudian ada Ikhwan, ada lagi si Iqbal namanya, dan kemudian yang terakhir ini namanya Lukman. Dan di antara kami berempat ini hanya satu orang yang dia ini pernah mendaki. Karena emang dia ini diuntungkan. Sebab kenapa? Satu, dia rumahnya tepat di bawah kaki Gunung Merapi. Kemudian yang kedua, dan teman-temannya juga banyak teman-teman pendaki. Jadi kalau dari Merapi itu mungkin dah bolak-balik lah. Dari atas ke bawah itu pergi pagi, pulangnya sore gitu. Nah, berbeda dengan dia, justru kami belum pernah. Jangankan untuk lihat Gunung Merapi. Mungkin jangankan untuk mendaki gitu, tapi untuk melihat Gunung Merapi pun belum, paling sesekali lah. Ketika berjalan di Sumbar, mungkin kamu bisa melihatnya. Atau lihat di YouTube, atau ketika gambar waktu masih SD. Itu kan kalau kita masih SD dulu sering gambar, ada 2 gunung dan kemudian ada 1 matahari di tengah. Jadi sahabat Liter, biasanya kalau seandainya kita pertama kali mendaki, itu pasti nyari sesuatu yang aman lah. Ya, aman. Misalkan kalau dari barang bawaan, itu bawaan yang ringan-ringan. Nggak usah bawa yang berat-berat dulu. Karena kalau seandainya kita bawa yang berat, nah ini akan membahayakan nanti ketika di perjalanan. Ya, termasuk bawa perasaan yang berat kan. Itu jauh lebih berat sebenarnya. Dan kemudian yang kedua, berangkatnya kapan. Itu mesti harus diperhatikan juga. Karena ini menyangkut keselamatan nyawa juga. Kalau seandainya kita salah jam berangkatnya, nanti khawatir di tengah jalan mungkin malam atau apa. Ini kan jadi masalah besar. Nah, jadi tapi yang kami lakukan itu justru sebaliknya. Kami berempat, kan cuma 1 orang yang sudah sering mendaki dan sangat berpengalaman lah menurut kami. Dia justru membawa hal yang sebaliknya lah. Dia bilang, kita berangkat malam hari. Kami nanya, kenapa kok malam hari berangkat? Kata dia, kalau seandainya malam hari, itu akan lebih terasa tidak capek. Dan kemudian ya lebih banyaklah kemudahan kalau seandainya malam hari. Jaraknya itu lebih terasa dekat daripada kita berjalan siang hari. Nah, karena kami memang baru pemula, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat. Ya udah, ikut kita berangkat malam hari. Jadi sahabat Liter,
kami orang yang perdana kali mendaki ini kan ya ikut saja apa kata perintah lah dari leader. Mau berangkat siang, berangkat malam, berangkat tengah hari, berangkat kapan, yang penting kita berangkat. Nah, ya keputusan kami berangkat malam. Itu kurang lebih pada pukul 10 malam kami baru berangkat. Ya. Dan saat itu cuaca terlihat mendung, hujan akan turun, dan kemudian cuaca juga di atas, kalau kita lihat di atas itu banyak sekali badai. Jadi walaupun demikian, kawan saya Iqbal ini memutuskan untuk tetap berangkat. Walau bagaimanapun kita tetap berangkat pada pukul 10 malam. Berangkatlah kami berempat dari rumah dia menuju ke pos pertama. Itu pos 1, beli tiket dan kemudian langsung menuju ke atas. Perjalanan kami ini dihiasi dengan hal-hal yang menarik lah. Yang pertama, hujan. Dalam perjalanan tersebut hujan tak henti-hentinya. Dari mulai pertama kali mendaki, dari bawah tuh, dari pos 1 sampai ke atas, itu kami diiringi dengan air hujan. Kemudian yang kedua, kalau ada hujan, itu dipastikan juga cuaca sangat dingin sekali. Jadi sudahlah jatuh tertimpa tangga. Karena kenapa? Di Pekanbaru cuacanya tidak se ekstrim itu gitu. Tapi ketika kami sampai di Sumatera Barat, tepatnya di Gunung Merapi tersebut, cuacanya justru lebih daripada itu. Dan kalau dipikir-pikir, ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita juga. Apalagi kalau misalkan seandainya nanti di tengah jalan entah hipotermia atau terkena penyakit-penyakit lainnya, atau mungkin Anda bawaan asma, ya juga akan semakin membahayakan juga. Jadi dari perjalanan kami dari awal sampai ke akhir itu ditemani oleh hujan. Kemudian cuaca dingin. Oh, sangat ekstrim lah daripada cuaca-cuaca yang biasa di apa namanya itu, cuaca yang biasa dihadapi saat di Pekanbaru. Nah, tapi yang terjadi, Iqbal melakukan hal sebaliknya gitu. Saat kami menggunakan jaket tebal, ya, kemudian celana, sepatu lengkap, Iqbal malah menggunakan baju pendek, kemudian celana pendek. Dan saat itu dia juga tidak mengenakan sepatu, mengenakan sendal sampai ke atas. Kami heran. Jadi saya bertanya, Bal, kok enggak pakai baju tebal? Jadi Iqbal bilang, kata Iqbal, kalau seandainya nanti kita udah jalan, pasti akan terasa panas gitu. Cuaca itu akan berubah karena seiring dengan suhu yang ada di tubuh. Jadi ketika suhu tubuh kita itu sudah menyatu dengan alam, ya, mungkin awal-awalnya bolehlah dingin gitu, tapi ketika sudah berjalan nanti keringat datang, pasti suhu tubuh akan semakin hangat. Dan ternyata benar yang dikatakan oleh Iqbal, suhu tubuh kami itu makin perlahan, selangkah dua langkah, kemudian melangkah, hujan itu tidak terasa, kawan-kawan. Ya, hujan itu tidak terasa. Ya kalaupun terasa, airnya terasa lah, tapi cuaca dingin tadi itu sudah tidak terasa lagi. Ya, suhu tubuh kita itu udah semakin hangat, sebagaimana kita mungkin berada pada cuaca-cuaca biasa di hari-hari biasa. Itu yang kami rasakan ketika itu. Perjalanan kami itu berlanjut hingga sampai pukul 2 malam. Ya, 2 malam. Jadi di pukul 2 malam itu kami baru bisa memasang tenda tepat hampir di bawah dari inilah cadas, batas antara bebatuan dengan apa namanya itu, pepohonan lah. Jadi di situ kami memasang tenda. Nah, yang lebih tragis lagi, kawan-kawan. Jadi kami itu di awal nyewa tenda di bawah. Waktu itu ada tempat penyewaan tenda. Nah, ternyata satu-satunya tenda yang ada ketika itu adalah tenda yang muatannya berdua, cukup untuk 2 orang. Jadi mau tidak mau, kata Iqbal, udah ambil. Kami yang baru belum terlalu banyak pengalaman atau mungkin baru perdana kali, yaudah kata Iqbal oke, kita oke gitu. Jalanlah kita ketika itu dengan membawa tenda, ukurannya cuma untuk 2 orang. Nah, ketika malam hari setelah istirahat, ya kami terpaksa untuk istirahat di dalam tenda tersebut. Tenda yang muatnya 2 orang itu kami isi berempat. Bayangkan,
Tendanya cuma muat untuk 2 orang, tapi di situ diisi dengan barang, diisi juga dengan kami. Aku, Iqbal dan Lukman masuk ke dalam itu semua. Mungkin kayak ikan-ikan sarden lah. Iya. Dari jam 2 malam kami istirahat dan kemudian sampai jam 7 pagi. Itu berempat dalam tenda yang muatan berdua. Nah, sampai jam 7 pagi, kemudian kami lihat cuaca. Ternyata memang cuaca pada saat itu berpihak kepada kami. Matahari mulai nampak, kemudian juga tidak nampak lagi cuaca-cuaca mendung di atas. Akhirnya kami berempat memutuskan untuk sampai ke puncak. Naiklah kami berempat menuju puncak. Oh, itu memang rasanya Masya Allah sekali. Kami yang perdana ini kan pikirannya, ya daki gunung itu kan enak gitu. Pokoknya mendaki, kemudian sampai ke atas foto-foto udah gitu. Tapi ternyata enggak gitu juga. Jalan dari bawah menuju ke atas itu kalau bilang lutut itu udah goyang gitu. Sakit sekali. Tapi karena memang itu sudah jadi tujuan, yang penting kita harus sampai ke puncak gitu. Bagaimanapun caranya kita sampai ke puncak. Jadi pukul 7 itu kami bangun dan kemudian kami lihat cahaya matahari sudah mulai nampak, cuaca juga sudah mulai baik. Kami memutuskan untuk berangkat. Dan kami lihat juga beberapa pendaki yang dari bawah juga sudah mulai merapikan tendanya dan juga naik ikut bersama dengan kami. Ketika kami naik, terjadi perbedaan lah. Orang-orang awam biasanya orang pertama kali datang kan masih agak sedikit takjub karena perbedaannya itu jelas. Di sini ada perbatasan antara pepohonan dan juga dengan bebatuan. Jadi kalau di pepohonan yang di perbatasan itu, itulah yang disebut dengan cadas, perbatasan antara puncak dengan pegunungan, dengan kayu-kayu atau pepohonan tersebut. Dan memang pada saat itu kawan-kawan sekalian, inilah kekurangan kita ketika pertama kali mendaki. Mungkin kita ini tidak nyadar ya, bahwa suasana di atas puncak gunung itu tidak sama dengan di bawah. Jadi barangkali bagi kita yang menganggap ini hal yang sepele, kita bawa sepatu seadanya, bawa pakaian seadanya, bawa perlengkapan seadanya, bawa makanan juga seadanya. Yang penting di situ hiduplah tanpa kita memikirkan di atas akan terjadi apa. Dan sama yang saya rasakan pada saat itu. Jadi saya membawa sepatu bukan sepatu gunung. Yang saya bawa itu sepatu biasa, sepatu sport. Akhirnya apa yang terjadi? Sepatu tersebut robek. Ya, karena menginjak bebatuan dan kemudian karena tidak terlalu kuat, mungkin sepatu harga murah kali ya. Akhirnya sepatu tersebut robek. Tapi alhamdulillah walaupun demikian, sepatu tersebut bisalah untuk mengantarkan kami sampai ke bawah kembali. Nah, sampai di atas kita baru terasa tuh bahwa memang di gunung itu seperti mendapatkan hal yang sangat wah sekali gitu. Sesuatu yang belum pernah kita jumpa di alam bebas biasa, di pantai. Tapi ketika sampai di atas puncak gunung, wah, Masya Allah, kita melihat pepohonan juga di bawah, melihat kota-kota itu kecil sekali. Dan pada saat itu kita merasa bahwasanya kita ini adalah makhluk yang kecil, ya, makhluk yang sangat kecil sekali. Nah, dan ketika itu pula, harusnya ketika sampai di puncak gunung kita melakukan sujud takjub dengan kuasa Allah. Nah, jadi dari pengalaman mendaki pertama kali tersebut, saya banyak mendapatkan semacam pelajaran lah. Yang pertama, bahwa mendaki itu kan hal yang membuat diri kita lelah, capek gitu. Dari bawah harus berjalan sampai ke atas, sampai 8 jam perjalanan kawan-kawan. Sampai kurang lebih 8 jam perjalanan lah kalau untuk Merapi. Kadang ada juga teman saya yang berangkat itu mendaki katanya sampai hampir 24 jam karena dia bawa rombongan, tapi rombongannya ada yang sakit, dia harus nunggu teman yang sakit sampai ke atas juga hampir 24 jam, 1 hari 1 malam baru dia sampai. Nah, jadi perjalanan itu bukan perjalanan yang mudah, capek sekali diri kita, kaki kita capek, badan kita capek, dan mungkin hati kita juga capek. Apalagi kalau misalkan punya kawan yang kalau bilang itu egois gitu loh. Dia pengen duluan, tidak mikirkan kita itu sakitnya apa, tidak mikirkan kita berat itu bawa kerel gimana. Nah, jadi tetapi dari perjalanan yang mungkin sangat menantang tersebut, hasilnya ketika kita sampai di atas, wah, itu akan baru terasa. Kita sudah senang, hati kita itu sudah merasa tenang sekali sampai ke atas. Sampai ke puncak itu, wah, rasanya ada yang berbeda loh. Rasa capek yang tadi ada di diri kita itu sudah berubah.
Rasa lelah sudah berganti dengan rasa semangat. Bahwa ternyata Allah itu memang menciptakan kita begitu ya. Kadang-kadang kita merasa lelah, merasa capek, tapi kalau seandainya kita sabar menghadapi itu, insya Allah nanti kita akan lebih semangat dalam menjalani hidup ini. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang saya dapatkan dari perjalanan mendaki itu adalah tentang kekompakan lah dengan kawan. Banyak yang bilang bahwasanya kalau ingin melihat teman itu egois atau tidak, coba ajak dia untuk pergi mendaki. Dan ternyata benar. Kita akan bisa melihat karakter dari kawan-kawan kita. Orang yang karakternya egois, dia tidak akan peduli dengan orang di belakang. Yang hanya dipikirkan bagaimana dia selamat sampai ke atas, kemudian sampai ke bawah. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga yang dapat saya ambil ketika itu, sahabat liter sekalian, adalah ini tentang persiapannya. Apapun yang akan kita lakukan, sebaiknya bersiap-siaplah. Kalau seandainya kita tidak bersiap-siap, kita terimalah akibat-akibat yang akan terjadi berikutnya. Contoh, saya ketika itu tidak membawa perlengkapan yang cukup memadai. Mungkin hanya sebatas jaket lah. Atau yang lebih simpel itu tenda gitu loh. Tenda kami itu tenda muatnya cuma berdua, tapi kami isi berempat gitu. Ini kan sebenarnya peralatan yang tidak memadai. Dan kalau seandainya saat itu terjadi badai, wah ini sangat bahaya sekali kan. Sangat bahaya sekali. Nah, dengan cara yang seperti ini harusnya kita harus mempersiapkan betul apa yang kemungkinan apa yang akan terjadi di atas gitu loh. Termasuk dalam hidup kita. Apapun yang akan kita lakukan, sebaiknya kita berusaha untuk bersiap-siap. Supaya hasilnya juga lebih baik daripada kita yang tidak pernah bersiap-siap. Nah, begitu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir yang saya dapatkan dari perjalanan mendaki adalah bahwa tentang puncak. Puncak itu adalah hasil, ya. Puncak itu adalah hasil. Tapi ternyata seiring berjalan ketika kita mendaki itu, puncak bukanlah sebuah tujuan akhir. Tapi tujuan akhirnya adalah kita bisa pulang dengan selamat dan kemudian bisa membawa sebuah pengalaman dan kemudian kita bisa menceritakan pengalaman tersebut kepada keluarga kita. Bahwa itulah tujuan sebenarnya kita ketika kita mendaki. Kalau seandainya kita mematokkan puncak adalah tujuan, kita akan kecewa ya ketika kita tidak sampai menuju puncak. Tapi kalau tujuan kita akhir ya, sampai pulang ke rumah, bisa berjumpa dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan sahabat, dengan segala macam, kita bisa ceritakan itu. Dan itulah sebenarnya tujuan daripada mendaki itu sendiri. Baiklah sahabat liter, sampai di sini dulu cerita-cerita kita pada hari ini. Ada banyak pengalaman sebenarnya yang ingin saya sampaikan, terlebih pengalaman mendaki, pengalaman-pengalaman yang lain juga. Ya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.